Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya kita di sini dikumpulkan dalam rangka belajar bareng, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesadaran, belajar menuju ke dalam diri dan menuju ke dalam kesadaran diri. Dan pada pagi hari ini, sebagaimana yang tertera di undangannya, kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang hukum semesta. Atau nanti nggak tahu apa yang datang, apa yang mengalir gitu ya dari Mas Sony nanti. Dan kita ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir. Selamat datang di rumah kajian. Salam tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua di sini ya. Aduh, enak banget ya. Jadi sebagai informasi, tempat ini memang didedikasikan oleh yang punya rumah itu khusus untuk acara-acara kajian. Karena di daerah Bintaro katanya agak sulit menemukan tempat gitu untuk orang-orang belajar tentang kesadaran. Kalau di masjid mungkin banyak ya. Kalau di masjid-masjid itu ada banyak kajian, tapi orientasi kajiannya lebih kepada syariat, lebih kepada fikih, sejarah, gitu-gitu ya. Tapi kalau untuk tentang kesadaran masih sulit ditemukan. Karena itu yang punya rumah ingin kita di sini, khususnya warga Bintaro sebenarnya, tapi yang datang kayaknya jauh-jauh nih. Dari Bogor, dari Bekasi, terus ada yang dari Jambi, Kelapa Gading juga ada, Bengkulu ada, jauh-jauh. Mana yang dari Bengkulu? Ada, Bapak siapa? Bapak Rizal. Oh Palembang ya, sudah Palembang ya. Dari Palembang itu sengaja datang ke sini untuk belajar gitu kan gitu. Karena nuansa belajar menggunakan YouTube beda dengan langsung ketemu seperti ini kan gitu. Iya. Ya gitu. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita hening sejenak, boleh teman-teman ya? Relax, tenang ya, karena yang akan kita pelajari kan memang menuju kepada ketenangan, kedamaian gitu ya. Apalagi hari ini temanya adalah tentang hukum pertukaran kalau nggak salah ya. Meneruskan itu menarik banget, nanti akan dielaborasi lebih lanjut lagi. Silakan Ibu. Oke. Yang kedua, mohon maaf nih karena keterbatasan ruangan gitu. Awalnya memang direncanakan mau menggunakan kursi gitu kan. Biasanya pakai kursi, tapi karena jumlah pesertanya cukup banyak hari ini, 65 orang yang daftar, itu pun beberapa dialihkan ke pertemuan berikutnya. Gitu. Kalau hari ini yang tidak bisa, karena kalau dipaksakan kan takutnya nggak nyaman gitu. Jadi menggunakan lesehan. Dan karena kita belum punya karpet juga, jadi mohon maaf disarankan untuk membawa karpet sendiri gitu ya. Kalau ada yang mau bawa karpet buat di sini juga nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Biar digunakan sama-sama. Pertukaran, hukum pertukaran, hukum pertukaran ya, hukum pertukaran jalan. Lebih-lebih ada yang VIP di sebelah ya. Ada VIP di sebelah. Dua orang aja Pak ya. Kelas festival ya. Festival di VIP ya. Bapak-bapak ya, bapak-bapak agak susah kakinya buat lonjor ya, gitu nggak apa-apa. Tapi kalau ada ibu-ibu yang agak memang membutuhkan tempat duduk, silahkan juga, jangan malu-malu ya, gitu. Di sebelah juga ada. Di belakang juga kalau mau ada ruang VIP nggak apa-apa tuh, di sebelah juga ada ya, agak privat. Banyak ternyata ruang VIP di sini ya. Oke, kita hening sejenak ya, sebelum nanti kita serahkan ke Mas Sony untuk membantu kita belajar bareng tentang hukum semesta. Kita mulai dengan bernafas 8 kali, relax, kita menyiapkan ruang batin dan menyiapkan cangkir baru lagi yang kita pelajari. Mungkin saja ada hal baru, mudah-mudahan tidak bertentangan dengan dogma-dogma kita selama ini ya. Kita hening sejenak, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, bernafas 8 kali, kita akhiri dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senyum sedikit boleh, senyum. Nah, nepuk sahabat sebelahnya, jangan lupa bahagia gitu. Tepuk dong. Ya, gua bahagia sih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Sony ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Mas Abi dan pemilik rumah ini, Kajian Salam, yang telah menyediakan fasilitas bagi kita untuk berkumpul bersama, belajar, mengalirkan kesadaran pada pagi hari ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kasih sayangnya, mengalirkan kasih sayang berkelimpahan bagi kita semua. Saya mau sampaikan dulu sebelum kita mulai bahwa kita dalam hal ini sama-sama menimba ilmu. Jadi saya bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, bukan orang yang lebih gimana gitu ya. Jadi kita sama-sama aja gitu. Jadi nggak ada guru, nggak ada murid. Semua di sini kita belajar, termasuk saya sendiri gitu ya. Jadi kalau mau panggilnya Somi gitu boleh, Mas Somi boleh. Tapi jangan panggil Pak Ustadz, langsung geli gue dengan. Tadi ini parkirnya Pak, pas saya mau parkir Pak Ustadz ya, langsung geli gue dengan. Panggilnya Somi aja. Kalau yang lebih tua dari saya panggil Somi, kalau yang lebih muda boleh panggil Mas juga boleh. Kita udah berapa kali nih bahas hukum semesta di sini? 3 kali ya? Sama ini berarti? Ini yang ketiga ya? Ini ketiga ya? Ini ketiga. Jadi kita pernah pertama bahas tentang pengantar, terus kemudian kita bahas tentang hukum yang pertama, yaitu tabur tuai ya. Lalu kali ini kita bahas hukum yang kedua. Mudah-mudahan teman-teman pada sabar nunggu, karena hukumnya ada 20, jadi banyak gitu ya. Kalau ada yang udah gemeteran lututnya boleh pindah. Lutut ini penting nih, kalau ini bermasalah kita nggak bisa mikir karena otak kita ada di sini. Jadi silahkan pindah ke situ, tapi nggak tahu kursinya cukup apa enggak. Jadi terus kita juga sudah melakukan meditasi malam minggu, 3M itu ceritanya, meditasi malam minggu gitu. Di sini juga ada beberapa di sini yang datang, beberapa juga saya lihat nggak datang gitu. Meditasi malam minggu itu udah 2 kali. Jadi kita pertama bahas tentang dasar-dasar meditasinya. Kemarin kita meditasi memaafkan, ya, memaafkan itu juga bagus. Tapi kita nggak share di YouTube karena itu agak limited edition lah gitu kira-kira. Ya nggak untuk di share. Tapi nanti mungkin saya mau bikin meditasi audio yang publik gitu, saya inspiratif gitu nanti. Tapi itu pun nggak gratis kalau yang itu. Jadi saya mau charge, aku belum tahu mau charge berapa, nanti dananya kita mau sumbangin ke fakir miskin yang membutuhkan gitu. Karena kalau orang meditasi gratis tuh biasanya nggak serius. Nggak ada pertukaran ya? Nggak ada pertukaran energinya gitu. Duit ini bukan buat saya loh. Saya sampaikan ke yang membutuhkan. Tapi belum tahu berapa, mungkin ya nggak tahu berapa per bulan ya. Nanti kita upload tiap sebulan 2 kali mungkin itu berapa. Tanggal 24 ini mulai take pertama kali. Kita bahas tentang hukum kedua, yaitu pertukaran. Aku maunya kita belajarnya santai.
Mukanya nggak usah tegang-tegang amat. Mau dapet apa tegang-tegang gitu. Santai aja kali gitu kan. Jadi biar hatinya tuh yang belajar. Karena kalau ini yang belajar, besok juga lupa gitu. Ya. Nah, kita yang hati yang belajar. Jadi otaknya diparkir dulu di basement lah, di mana nggak tahu, terserah. Kita biar hatinya hari ini yang belajar, kita santai-santai aja. Setuju nggak? Oke. Nah, kita bicara tentang mulai ya hukum pertukaran. Yuk, duduk dulu. Ada lagi yang datang. Kita tunggu dulu deh. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Saya arahin. Sebelum kita bahas, ada yang mau nanya mungkin? Oh iya, pertanyaan singkat aja. Ya, Bapak. Ya. Pak, siapa namanya, Pak? Yang mana? Pak Rizal ya? Oh iya, oke. Lupa, sorry. Pak Rizal pakein Pak Zafikan masuk. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya ini termasuk penggemar di Tiga Pakir, Mas Sani. Jadi pada episode berapa itu saya sangat terkesan gitu. Terkesannya dengan satu ayat gitu kan. Jadi ayat itu adalah satu perjalanan buat saya gitu kan. Jadi ketika saya belum melakukan perjalanan, nah di situ ayat itu seperti mampir gitu kan. Yang bunyinya kalau saya lihat dari terjemah Al-Quran dan tafsirnya ketika Nabi mau hijrah ke Madinah. Jadi, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan aku ke tempat yang benar. Berilah aku kekuasaan dari sisimu yang dapat menolongku. Surah Al-Isra ayat 78 ya, sampai 80. Itu sudah saya anggap sudah clear gitu kan. Nah, tapi ada satu ayat lagi yang saya cari-cari juga di Tiga Pakir, kayaknya apa saya belum menemukan gitu kan, terkait dengan surat 2 ayat 138. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya konfirmasi ke Mas Somi ini bagaimana. Maksudnya 2138 Bapak kenapa? Di situ ada sibgo. Jadi sibgo itu Sibgoh. ya, nah itu banyak. Kalau dia tafsir kan dari berbagai aliran agama juga bisa menafsirkan menurut mereka gitu kan. Jadi kalau ditafsir itu digunakan dalam pembaptisan gitu, kira-kira seperti itu. Kalau di Bali itu melukat. Bagaimana kalau ibaratnya di dalam Islam itu belum banyak yang menggunakan ayat ini, bisa sebagai tafsirnya itu untuk apalah kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan pada pagi hari yang cerah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan aja boleh ya, yang lain ini ya. Yang tadi surat Al-Isra ayat 17 sampai surat 17 ayat 78 sampai 80. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa udah jelas? Jadi masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar. Mas Abi boleh baca tuh surat 17 ayat 78 sampai 80. Al-Isra ya? Iya. Ayatnya berapa tadi? 78 sampai 80. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bukan sholat subuh itu. Quran al-Fajri. Iya, Coba baca Arab ya. Kok diterjemahin sholat subuh tuh nggak nyambung ntar. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Sholat tuh artinya apa sih? Terhubung. Ya. Bukan artinya kita dari tergelincir sampai gelap malam sholat. Gitu, enggak. Terhubung. Karena pada waktu tergelincir sampai gelapnya malam tuh matahari kosmik itu lagi bagus gitu. Jadi kita tuh tidak bisa terlepas dari perputaran kosmik. Jadi pada saat itu terhubunglah sama Tuhan. Jadi kalau bisa tuh jam 6 sampai jam 7 tuh nyantai, terhubung gitu. Jangan banyak aktivitas gitu, kira-kira gitu. Terus
Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Nah, tadi sholat subuh itu nggak ada kata-kata sholat subuh, jadi Quran al-Fajri. Iya benar. Quran al-Fajri itu artinya gini, antara jam 2 sampai jam 3, kita tuh membaca Quran gitu. Quran tuh ada di mana Quran? Jadi ngebaca apa? Hati. Jadi kita santai, duduk. Jangan sibuk ya, jangan sibuk. Jadi bacalah hati, tenang, tafakur namanya gitu. Dan pada sebagian malam tahajud. Tahajud itu, maaf kita di sini nggak bahas syariat ya. Jadi tahajud bukan berarti harus sholat tahajud 11 rakaat. Tahajud itu artinya membangkitkan. Tahajud itu artinya kata-katanya dari kata-kata bangun. Bangun. Yang dibangunkan apanya? Kesadaran. Gimana cara membangun kesadaran? Harus selalu sholat. Terhubung kepada sumber kecerdasan, sumber kesadaran. Kalau kita bisa selalu terhubung dengan sholat, maka kita bisa zakat. Jadi sholat di sini bukan melakukan sholat. Sorry, ini saya ngomong hakikat ya. Kalau dibicarain di syariat kita jadi berdebat gitu. Dan zakat ini bukan membayar zakat. Aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya dirikanlah sholat, bukan selesaikan atau laksanakan loh. Dirikan tuh artinya terus menerus nggak? Maka namanya qiyamul. Qiyam, sholat itu juga berarti qiyam atau berdiri gitu. Atau standing bahasa Inggrisnya. Yang berdiri terus apanya? Kesadarannya gitu. Ya. Ketika kamu terhubung dan berdiri terus kesadarannya, maka kamu akan mengalami zakat. Zakat itu artinya bertumbuh gitu. Yang bertumbuh apanya? Kesadarannya. Jadi kita bisa nggak bertumbuh kesadarannya? Bisa kalau kita selalu sholat gitu ya. Jadi kalau malam hari itu waktu yang terbaik untuk sholat. Supaya kita bisa zakat gitu. Oke? Ya, terus Sebagai tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maqamah mahmuda tuh bukan makom, itu bukan kuburan tapi tingkatan gitu. Ya. Mahmuda tuh Muhammad itu artinya terpuji gitu. Jadi kamu akan diangkat Tuhan ke kesadaran yang tinggi sehingga kamu bisa menjadi naik kesadarannya ke tingkatan yang lebih tinggi dan terpuji. Terus Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku. Muhammadnya ada nggak di situ? Nggak ada, di sini cuma dalam kurung sebenarnya. Boleh nggak diganti Abi aja itu? Boleh. Ya udah. Karena kalau katakan Muhammad ini kayak ayatnya buat Nabi Muhammad gitu. Semuanya ya. Kan kita tuh kalau baca Quran seperti Tuhan berbicara kepadaku gitu. Jadi coba gantinya Abi coba. Atau nggak usah dibacain yang di dalam Kamu kurungnya takut ya. kan? Nggak takut. Kenapa nggak takut? Nggak takut, nggak. Ganti aja namanya Abi. Dan katakanlah Abi, Nah, asik. Gitu. Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang Kok benar. aku namanya siapa tadi? Nah, Abi, ganti namanya Abi. Ya. Oke, saya ulang ya. Ulang. Dan katakanlah Abi, Nah, ya enak kan, Tuhanku, lebih enak. Oke. masukkan Abi ke tempat masuk yang benar, Mm-mm. dan keluarkan Abi ke tempat keluar yang benar. Dari tempat keluar yang benar. Dari tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Jadi dulu kita tuh masuknya roh itu lewat ini nih, ubun-ubun nih, cakra mahkota kalau bahasa ini, masuknya lewat sini. Ditiupnya tuh dari sini masuk set gitu. Ini semua orang begini. Karena cakra, jadi kalau bayi itu ubun-ubunnya masih kebuka gitu. Masuk gitu. Nanti kalau nyawa kita keluar, harusnya lewat mana? Ya lewat sini lagi. Lewat sini. Nanti kerasa kok nih nyawanya keluarnya pelan-pelan naik gitu, set. Lalu keluar set gitu dari sini, udah sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Nah, kebuka. Hanya orang yang udah cakra mahkota kebuka yang bisa seperti itu. Cakra mahkota itu adalah kesadaran spiritual gitu. Tapi kebanyakan orang kalau mati gini. Atau gini. Keluarnya dari sini.
atau dari sini, atau dari bawah, dari lubang yang bukan yang benar gitu kira-kira gitu. Ngerti nggak? Banyak nggak ngeliat orang mati atau gitu, itu nggak benar. Yang benar tuh gitu keluar. Nah itu kalau keluarnya dari tempat yang benar, maka dia akan dapat perjalanan berikutnya tuh benar kira-kira. Itu maksudnya, masukkan aku dari tempat masuk yang benar, keluarkan aku dari tempat keluar yang benar. Intinya waktu mati itu benar lah kira-kira. Ini saya kok jarang dapat penjelasan seperti ini gitu, ya kan. Lanjut. Jadi istilahnya bukan menghembuskan nafas terakhir ya? Bukan, keluarnya lewat sini. Ini masih kebuka loh nih, secara fisik. Nah, dibilang menutup, enggak, masih ada bukaannya. Coba ke belajar kayak biologi, ada bukaannya nih. Tapi itu non fisik kebuka juga, tapi kebuka bagi orang-orang yang udah mengalami pencerahan spiritual, cakra mahkota udah kebuka. Kalau kita nanti ngomongin cakra panjang nih, saya bisa jelasin gitu, tapi nggak usah lah, nanti kapan-kapan aja. Kita ngomong hukum pertukaran dulu. Tadi masalah sibghatullah itu, sibghah itu artinya dicelup. Jadi kalau Allah itu lautan kasih sayang yang tiada batas ya. Ini lautan, kita tuh kayak ada di luar lautan gitu loh. Kita berpikir kita tuh di luar lautan. Jadi sibghatullah ini ketika roh kita itu kayak sebotol air begini loh, nih yang tertutup oleh separate self atau jiwa, saya suka bilangnya aku tiga, yang sebenarnya terpisah dari lautan. Padahal enggak sih, dia ada di laut, tapi dia itu nggak lebur di dalam laut gitu kira-kira. Nah sibghatullah itu ketika ini mulai dicelup ke sini gitu. Jadi kita udah mulai merasakan kasih sayang Tuhan gitu. Di dalam lautan kasih sayang Tuhan yang tiada batas. Itu maksudnya surat Al-Baqarah 138. Jadi aku sudah merasakan kasih sayang Tuhan mengalir di dalam hatiku gitu. Baru di permukaan gitu. Nanti kalau udah kecelup dalam gitu, aku udah ada di dalam lautan itu sendiri. Pada sebenarnya kita tuh udah di dalam, tapi botolnya tuh terlalu tebel gitu. Jadi nggak ngerasain laut, padahal udah di dalam laut. Nah begitu botol itu mulai dikikis, aku udah mulai merasakan sibghatullah itu. Oh ini nih indahnya hatiku dialiri oleh kasih sayang Tuhan, karena aku udah bisa merasakan bahwa saya itu berada di dalam lautan kasih sayangnya yang tiada batas. Makanya saya suka bilang, ketika perjalanan menuju kepada Tuhan berhenti, maka perjalanan di dalam Tuhan dimulai. Ketika kita udah ngerasa bahwa kita tuh udah di dalam Dia gitu, dalam laut. Selama ini kita ngerasa kita menuju ke Tuhan, betul nggak? Padahal kita udah di dalamnya. Tapi kita masih dibatasi oleh batasan yang tebal. Begitu tuh mulai terkikis, kita sudah mulai merasakan sibghatullah itu gitu, kira-kira gitu. Menjawab pertanyaan Pak? Oke. Cukup ya, satu aja ya. Oke. Nah kita mulai ke hukum pertukaran. Teman-teman semua ya. Allah itu adalah sumber dari roh. Ini kata-kata ini jangan dipikir ya. Jangan dipikir-dipikir, nggak bakal bisa. Jadi dirasain aja. Jadi Allah itu pertama sumber dari roh. Saya tulis aja poinnya. 1. Allah. Kalau saya sebut Allah jadi sosok kan? Sosok kan? Jadi kata-kata membatasi yang sesungguhnya, betul nggak? Kayak Allah tuh sosok gitu. Makanya aku
Kalau di sini aku nyebutnya aku satu. Udah pada tahu nggak aku 1, 2, 3, 4? Tahu ya? Kalau belum itu masalah lo gitu, masalah gue. Jadi lo pada dengerin 3 fakir aja dari awal sampai episode 150 berapa, nggak tahu tuh berapa lama dengerinnya. Aku satu itu sumber dari roh. Roh itu bisa mempunyai 4 hal. Dia adalah roh, dia adalah kecerdasan atau kesadaran, dia adalah cahaya, dan yang keempat adalah energi. Nah, gak usah dicatat, nanti juga difoto aja. Ntar sibuk loh kalau nyatet. Nanti juga dengerin rekamannya Iya. lagi. Kayak gini-gini ini nggak bisa didengerin sekali. Kadang-kadang aku aja dengerinnya 2-3 kali baru. Oh, saya juga dengerin lagi kok. Jadi energi ya. Nah, energi Allah itu kalau sumber dari energi berarti ini semua nih adalah tanpa batas gitu. Ya, nggak ada batasnya gitu. Nah, kalau Allah sumber dari energi, maka sebenarnya alam semesta ini, alam keberadaan, kenapa saya nyebutnya alam keberadaan bukan alam semesta? Karena yang kita sebut alam semesta itu hanya satu dimensi dari seluruh alam keberadaan gitu. Kita ini hidup di bumi ini ada di galaksi, di tata surya, bumi ini, tata surya itu bintangnya namanya matahari itu sekitar 110 kali besarnya bumi, dan itu namanya tata surya itu ada di galaksi Bima Sakti, dan di galaksi Bima Sakti ada sekitar 300 miliar tata surya, 300 miliar, dan itu cuma satu galaksi, padahal masih ada 500 miliar lagi galaksi seperti itu gitu. Bisa bayangin nggak? Dan 500 miliar galaksi itu kalau dilihat dari yang kosong, samping-sampingnya itu kayak setitik debu. Jadi bisa bayangin kamu tuh nggak penting-penting amat gitu di alam semesta ini. Jangan merasa kamu penting banget. Kita tuh manusia, makhluk yang satu-satunya. Enggak, Tuhan tuh nggak ngurusin kamu satu-satu. Nggak usah merasa penting deh. Kecil, kamu tuh kecil banget. Gitu. Beneran nih kalau aku ngomong gini nih kayak nampar orang, tapi that's actually it is gitu. Jadi kalau Tuhan ngurusin kita satu-satu, enggak, semua tuh pakai hukum. Jadi kita harus tahu hukumnya gitu. Harus sadar gitu. Nah, semua yang saya ceritain itu baru satu dimensi. Namanya alam semesta. Masih ada 365 dimensi yang kayak begitu. Bisa dibayangin gedenya seperti apa? Namanya alam keberadaan. Jadi alam semesta adalah bagian dari alam keberadaan. Kenapa saya sebut keberadaan? Karena berasal dari kata ada, atau bahasa Inggrisnya exist. Sehingga alam ini disebut existence gitu. Kenapa disebut ada? Karena tadinya nggak ada, lalu Allah maujud menjadi ada. Jadi Allah yang maujud menjadi ada, namanya alam keberadaan gitu. Oke. Nah, alam keberadaan ini berarti kalau bersumber dari Tuhan atau aku satu, ini berarti juga energi, betul nggak? Energi. Nah,
alam keberadaan yang saya tadi cerita itu hanya secercah energi Tuhan kecil gitu. Dibandingin sumbernya nih kecil. Jadi Tuhan itu kalau kita bilang Allahu Akbar itu benar harus kita bisa rasain gitu. Bahwa itu tuh besar sekali gitu. Jangan Allahu Akbar nggak ada rasanya gitu. Itu tuh jadi kalau bilang Allahu Akbar, kamu tuh harus sampai ke kesadaran kamu tuh setitik debu gitu loh, yang nggak penting sama sekali nggak penting gitu. Jangan merasa penting deh, kecil gitu. Jadi energi kita tuh kecil banget gitu. Kecil banget, nggak ada apa-apanya gitu di hadapan Tuhan, nggak ada apa-apanya. Kok kamu rasa kayak gue ini ya, you are nothing gitu. Nah, kayak di 3 fakir kita bilang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Yang suka ngomong itu siapa tuh? Abu Marno. Itu benar. Benar nggak tahu apa-apa, nggak bisa, bukan siapa-siapa, nothing gitu. Dan orang yang bersifat jadi nothing itu hidupnya enak tanpa beban gitu. Dan dia akan selalu bergantung ke energi yang lebih besar. Nggak bisa menjalani hidup dengan energi kita sendiri, nggak mungkin gitu. Oke. Nah ini, jadi energi ini hanya secercah setitik dari sumber gitu. Oke. Nah energi itu 3 ya. Energi itu ada yang berbentuk non materi gitu ya. Ada yang bentuknya materi gitu. Materi itu sebenarnya energi yang memadat gitu ya. Ini yang tidak memadat gitu. Jadi kelihatan, bisa dilihat gitu. Tapi dua-duanya dari ini, dua-duanya bersumber dari Tuhan gitu. Nggak ada di alam ini energi yang tercipta dengan sendirinya tuh nggak ada. Semua bersumber dari Tuhan. Nah, roh kita pun berasal dari Tuhan gitu. Roh itu energi juga gitu. Nah, energi yang bentuknya materi ini juga terbatas kan, maksudnya terbatas. Kalau ini itu bisa dibilang ya terbatas juga sih, tapi dibanding ini nih boleh dibilang ini tidak terbatas lah gitu. Karena kalau Tuhan itu benar-benar nggak terbatas lah gitu. Kalau ini benar-benar kita nggak bisa menghitung. Jadi ini namanya bukan tidak terbatas, tapi mungkin lebih tepatnya ya, ini tidak bisa dihitung nih. Tidak bisa dihitung itu dalam bahasa kita tidak terbatas gitu, oke? Tapi kalau di mata Tuhan itu masih batas, masih ada batasnya dibanding ini ya. Jadi saya bilang ini tidak terbatasnya quote unquote lah gitu, yang benar begitu. Berkelimpahan, nah ini apa? Abundance. Nah, jadi setiap kita itu ada 2 energi, yang materi sama non materi gitu. Nah, kita sebagai makhluk energi itu akan selalu mengalami energi yang mengalir dari Tuhan. Karena kita itu energinya kecil, jadi harus selalu dialiri oleh energi Tuhan yang besar itu. Nah, jadi kita sebagai energi, roh sebagai energi, ini akan mengalami energi yang ini, materi sama non materi gitu. Ya.
Energi yang mengalir di dalam kehidupan kita itu come and go, datang dan pergi. Jadi ini sifatnya come and go. Kalau come and go ini permanen apa temporer? Temporary. Oke. Nah, temporary, jadi harus akan datang dan pergi. Tapi kejadiannya nggak seperti itu. Kejadiannya energi-energi yang datang itu menetap, bermalam. Nggak cuma bersemalam, tapi bisa bertahun-tahun. Ngerti nggak maksudnya? Jadi not temporary, sebenarnya ini menetap. Kalau kata Pak RT, kamu 22 kali 24 jam harap lapor. Ini udah ribuan tahun gitu. Itu ya maksudnya. Nah, begitu ada energi yang menetap, jadi energi yang datang harusnya pergi, datang, pergi, datang, pergi. Supaya bisa terus-menerus apa? Mengalir. Kalau datang menetap, ini yang mau datang bisa datang nggak? Enggak kan? Harusnya datang, lepas, pergi, datang, lepas, pergi, datang, lepas, pergi, gitu terus. Kalau ini datang di keep, oke? Yang berikutnya ngalir nggak? Nggak, oke. Ngerti ya? Oke. Nah, itu berarti nggak seharusnya, oke? Seharusnya energi itu harus datang, pergi, come and go. Kalau menetap, dia menahan aliran. Oke. Sehingga hidup itu harus selalu melepas. Kita tuh nggak bahagia karena kita jarang melepas. Dapat melepas, benar nggak? Ini berlaku nggak untuk energi yang materi? Iya. Dapat rezeki, nggak pernah makan, nggak buang air, rasanya gimana? Nah itu dapat rezeki tiap hari, tapi nggak pernah berbagi. Jadi energi mampir tapi ditumpuk di saldo gitu. Akhirnya itu lama-lama makin alirannya makin kecil nggak? Ya, orang ditahan gimana? Itu energi. Rezeki itu energi dalam bentuk. Kalau kita bicara rezeki itu, aduh aku tuh kadang-kadang kalau ngomongin energi, hampir selalu pikirnya rezeki aja, materi aja, bener nggak? Ini kita dapat hari ini bisa kumpul, dapat kesadaran, rezeki nggak? Rezeki banget. Rezeki bukan berarti hanya yang sifatnya materi, yang non materi itu juga rezeki. Nanti saya bahas apa itu rezeki, kita kantongin dulu ya. Nah, jadi energi itu kalau datang harus dilepas. Berarti kalau dapat materi harusnya diapain? Nah, udah nggak nanya ke Tuhan. Tuhan, aku dikasih rezeki seperti ini. Berapa banyak yang aku harus lepas nih, gitu. Tiap orang beda-beda. Kalau nggak dilepas, nggak ngalir, gitu. Kayak orang kadang-kadang doa dapat terbanyak rezeki, tapi pelit ya, sama aja. Mau ngerubah Tuhan lagi nggak ngerubah diri sendiri, bener nggak? Doa itu ngerubah diri sendiri, bukan ngerubah Tuhan. Masa ngerubah Tuhan, bener nggak? Tuhan, belilah aku rezeki, belilah aku gini-gini, kayak mau ngerubah Tuhan aja gitu. Doa itu ngerubah kita sendiri, gitu. Yang dibimbing oleh Tuhan kan. Aku udah pernah sharing di mana meditasi itu di mana di sini? Iya di sini Pak. Pernah di sini. Pernah kan? Ya. Energi yang non materi juga sama nggak? Kalau dapat sesuatu harus dilepas.
dapat kesadaran begini harus dilepas nggak? Ya, dibagikan gitu ke sesama, mungkin orang yang lain gitu kan. Atau misalnya dapat kebahagiaan harus dilepas nggak? Nah, dilepas. Makanya kalau orang yang nggak pernah tersenyum tuh, dia tuh nahan. Ini dia nahan nih. Kecuali kalau lagi buang air ya, masa ya, kepala ya. Ya habis itu lepasin. Jadi makanya ada namanya vibrasi, betul nggak? Vibrasi itu melepas energi loh. Vibrasikan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan nih. Jangan dikonten, jangan dibatasin, lepasin ke sesama. Nah, jadi orang sekitar kita tuh ikut merasakan gitu loh. Aduh nih, kalau ketemu kamu tuh rasanya enak ya gitu. Bener nggak? Karena kita memvibrasikan energi yang kita terima dalam bentuk tadi non materi, dalam bentuk ketenangan gitu kan, kedamaian, kebahagiaan. Ini nih kita lepas gitu. Ini dalam bentuk kesejahteraan misalnya, ini ya materi. Dalam bentuk nanti saya bahas nih kecukupan gitu ya, dilepas gitu. Sedekah itu penting karena dia melepas energi yang kita terima. Kalau enggak ngalir lagi. Bill Gates itu sedekahnya 99%. Emang dia begitu dia kaya baru sedekah 99%? Enggak kan? Dia udah dari kapan itu? Begitu punya kesadaran untuk berbagi itu sampai 99% dari kapan? Nah itu jawabannya mana? Itu bener dari hidup sebelum-sebelumnya. Emang dia jadi orang kaya gitu nggak ada sebabnya? Lalu dogma bilang nggak apa-apa dia hidup bahagia di bumi sekarang, nanti kan di akhirat dia disiksa katanya karena bukan beragama Islam. Enak aja lo ngomong gitu. Yang bikin dia bukan agama Islam siapa? Wah iyalah, dia kan nggak dilahirkan jadi anaknya kiai atau ustadz. Emang kalau kita udah belajar tahu reinkarnasi itu ya, bahwa hidup ini bukan yang pertama kali, kira-kira nih setiap hidup Tuhan kasih agama kita sama atau beda-beda terus? Beda-beda terus lah. Terus kita bilang agamaku yang paling bener. Agama lahir aja beda-beda, bener nggak? Kan boleh pilih. Gimana mau pilih? Waktu saya lahir saya kan nggak bilang langsung diazanin kan, saya bener nggak? Karena saya orang tua saya Islam. Saya bilang jangan, aku pilih dulu agamanya ya Pak ya gitu. Atau waktu lahir di pemuka agama ada 4 gitu datang, itu semuanya doain kan enggak. Dari akhir aja udah di set agamanya sama Tuhan dipilihin. Di hidup ini kamu belajar di agama yang ini gitu. Di hidup lain bisa beda nggak? Bisa beda. Apa? Saya kan ngalamin Bu, bener nggak? Pernah jadi pendeta Buddha, pernah gitu. Ngomong gini sangkanya aneh kan, ya udahlah ya, jangan gak usah diomongin. Panjang penjelasannya. Panjang. Nah, oke. Tadi sampai mana? Nah, ini vibrasi. Vibrasi itu membagikan energi. Sehingga kita selalu ada di frekuensi yang tinggi gitu. Tinggi rendah itu cuman bahasa. Intinya nih frekuensi ini, joyful, blissful, surrender, bahagia, tenang, damai, bukan di frekuensi yang rendah itu. Karena frekuensi dan vibrasi itu tergantung energi yang diterima. Kalau kita marah-marah mulu tuh berarti kita sedang nahan, jadi energi marah yang dikeluarin, nggak dapat aliran kan gitu, menahan gitu. Oke? Sampai sini ada yang bingung nggak? Saya rasa kita ngalirnya lumayan.
Nah lalu roh itu sebagai energi itu diciptain Tuhan itu unique and super special gitu. Nggak ada yang sama, super special. And everything, everybody itu unique, nggak ada yang sama. Karena Tuhan itu maha segala-galanya. Begitu dia cahaya kan, waktu itu terdispersi, terbagi, memercik jadi banyak roh. Roh ini beda-beda semua, nggak ada yang sama. Tapi semuanya super special. Jadi nggak bisa dibandingin ini sama ini bagusan mana, nah, bisa. Kita itu semua super special di hadapan Tuhan. Menarik kan? Saya tadi bilang bahwa kita itu nothing, benar nggak? Perhatiin nggak? Lalu ada yang nanya, katanya nothing, kok super special? Kita kan nothing. Kok saya bilang super special? Coba renungkan kata-kata ini ya. Kamu itu semuanya nothing. Tapi kamu menjadi super special. Karena kamu selalu dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Itu yang bikin kamu jadi super special. Jadi bukan karena kamu. Oke. Nah, karena kita super special, maka energi yang saya miliki atau yang dialirkan melalui saya sama energi yang dialirkan melalui Mas Abi sama atau enggak? Unik? Beda atau sama? Beda. Nggak ada yang sama. Setiap, kan tadi saya bilang roh itu adalah energi. Kita rohnya beda-beda. Tapi semuanya unik and super special. Kalau energi itu roh, berarti energinya beda apa sama? Berbeda. Jadi ini berbeda-beda. Oke? Karena semuanya berbeda-beda, tapi pada dasarnya berasal dari satu roh yang satu yang sama, maka ada energi yang dialirkan, misalnya ke Mas Abi, sama dialirkan ke saya, beda apa sama? Beda. Kalau berbeda, maka ketika saya membutuhkan energi yang saya nggak dialirkan, tapi dialirkan oleh kepada Ria misalnya situ. Ini gue nggak kenal banyak orang sih. Ria, Bulan, siapa lagi, Mbak Rina, nanti yang lain. Jadi dialirkan, nah yang di dalam halo, dialirkan ke Ria atau ke Bulan atau ke siapapun, tidak dialirkan ke saya. Padahal saya membutuhkan energi yang dimiliki oleh yang lain, maka energi yang saya punya harus ditukar nggak? Gitu, ya. Supaya karena saya tidak dialiri energi itu, gitu. Betul ya? Jadi hukum pertukaran itu terjadi karena saya tidak memiliki energi yang dialirkan ke saya dan dialirkan kepada yang lain. Terjadilah yang namanya hukum pertukaran. Waktu saya punya energi dialirkan ini, misalnya Abi dialirkan yang itu, saya bertukar. Ini ada yang gratis nggak berarti nih? Nggak ada. Saya harus bayar dengan energi saya gitu. Jadi nggak ada yang gratis tuh, nggak ada gitu.
Bapak Ibu bisa dapat ilmu ini karena udah mengalami hal-hal dalam hidupnya yang wow, yang bener nggak? Akhirnya sampai di sini tuh dapat ini, itu ada pertukaran yang dilakukan gitu. Keseriusan, bener nggak? Tadi ada yang datang dari Kelapa Gading, bener nggak? Dari sana macet, bener nggak? Dari pagi bangun sampai di sini itu pertukaran, bener nggak? Harus ada begitunya gitu. Akhirnya sampai di sini dan serius dan dapat pertukaran sudah dilakukan gitu. Dan nggak bisa karena ini melibatkan dua hal, materi dan non materi, nggak bisa. Coba pesan nasi padang di restoran Padang, pulangnya nggak bayar, diapain kira-kira? Disuruh cuci piring lah paling nggak gitu kan, sama tinggal KTP. Harus ada pertukaran, ya nggak bisa. Gitu. Nah, hidup itu begitu, tentang bertukar energi, karena energi itu selalu bertukar tempat, nggak bisa dihapus, nggak bisa diciptakan. Kan energi, hukum kekekalan energi tau ya, hukum kekekalan energi. Energi itu nggak bisa, energi yang ada di semesta ya udah itu dari Tuhan, dan kita nggak bisa menciptakan sendiri energi yang ada, dialirkan Tuhan. Tapi nggak bisa juga menghapus, jadi kita saling bertukar gitu. Lagi pesen Gojek nih misalnya, tukang Gojek dibayar, itu kan menukar keringatnya dia dengan kita bayar gitu. Selalu begitu. Nah, hukum pertukaran ini terjadi untuk energi yang ini dan yang ini gitu. Ya. Yang ini dan yang ini kan energi juga. Nah, jadi misalnya kalau kita selalu bicara energi bertukar, pasti kok pikirannya materi, betul nggak? Padahal non materi itu juga bertukar. Gitu. Makanya di surat 4 ayat 1 dikatakan saling meminta dengan kasih sayang gitu. Jadi ketika kita bertukar energi kasih sayangnya ada. Nah, kasih sayang itu energi yang paling besar. Jadi kasih sayang itu adalah energi yang non materi. Nah, kalau ini terbatas, ini nggak terbatas. Kasih sayang itu besar gitu energinya gitu. Jadi kalau mau lihat orang yang besar energinya, bukan orang yang Allahu Akbar, tapi barbar gitu. Itu energi kecil tuh, yang ngamuk-ngamuk gitu. Yang kalau ngomong tuh, wah, itu energi kecil. Energi besar adalah energi yang lebih lembut, lebih lemah lembut, lebih halus, kasih sayang, lebih memaafkan. Nah tuh, memaafkan itu energi yang besar, ya, lebih ulas asih, itu energi besar gitu. Makanya kalau kita bertukar energi dengan cara memberi materi, itu energi kecil. Energi besarnya bertukar nggak gitu? Yaitu kasih. Di dalam setiap perbuatan baik ada setitik kasih, kan saya suka bilang gitu kemarin ya. Dan perbuatan baik yang energinya besar adalah yang dialiri oleh kasih sayang Tuhan gitu. Kenapa Bu? Iya, energi kan saya bilang, energi itu bisa negatif nggak? Oh ya tadi saya belum ngomong. Bisa nggak energi itu negatif? Dalam bentuk kemarahan, gebuk-gebukan, orang gebuk-gebukan tuh, itu lagi bertukar apa? Energi, kemarahan, perselisihan, tangga sama tetangga gitu. Terus kebencian,
Nih ada satu orang lagi dibully abis-abisan di medsos gitu. Kita semua sama-sama membuli dia gitu. Lagi bertukar energi itu. Energi apa? Kebencian gitu. Ngomongin orang. Makanya kalau ada kata-kata dari Eleanor Roosevelt tuh bilang gini, orang kecil itu ngomongin orang. Orang biasa ngomongin kejadian. Orang besar ngomongin ide dan gagasan. Gitu. Saya nggak tertarik ngomongin orang. Kalau buat seru-seruan boleh. Emang si Abi ini kampret, rada kampret. Misalnya gitu, nggak apa-apa. Itu lucuan aja. Tapi lebih baik kita ngomongin ide dan gagasan. Ini idenya apa sih, si Sony ngomong apa sih ini gitu di depan gitu. Gitu ya. Sorry Bi ya, gue jadiin contoh dulu. Ntar kalau gue nggak ada, emang dasar si Sony tuh kampret gitu. Ya. Energi bisa negatif, bisa positif. Tetapi meskipun energi itu negatif, mampir ke dalam roh kita yang juga energi, harus dilepas nggak? Misalnya kemarahan. Kemarahan datang, saat itu juga harus lepas. Cara melepas, aku kemarin di interview di Ngaji Rosok tuh, coba deh nonton itu, ada Mas Hendra tuh di situ. Cara melepas yang paling gampang, Mas Hendra nanya, gimana Mas cara melepas paling gampang? Saya nggak bilang, saya cuma itu, dia langsung, wah gila. Coba nonton deh, itu cara paling gampang melepas energi itu dengan napas. Jadi badan kita itu diperangkap oleh tubuh yang selalu bernapas, sehingga kita tuh melepas energi. Tuhan tuh kalau mau kasih cara kita, cara yang paling gampang gitu, sehingga semua orang bisa, nggak pakai keahlian tertentu, yaitu napas gitu. Napas, lepasin semua gitu. Yang kemarin ikutan retret di puncak kan saya juga sharing tentang ini. Saya bimbing untuk lepas lewat napas gitu. Aku ngomong, saya bimbing aja rasanya nggak enak. Udah kita sama-sama waktu itu ya. Ada yang ngingetin. Saya nggak membimbing, tapi cuma bersamai aja supaya lepas gitu lewat napas. Nah, jadi energi yang bagus juga harus dilepas nggak? Nah, misalnya, ada memori indah nih datang, wah, di konten, jadi permanen, itu menahan energi masuk dan mengalir. Bisa nggak judulnya punya itu anak energi nggak yang datang ke hidup kita? Begitu ada anak, kayak rasanya pas lahir gini, wah jadi melekat, sayang apa gitu, pas pergi. Nah, jadi Pak mau nunggu ngelepas anak waktu masih bersama kita, atau udah nggak bersama kita? Pada saat bersama, lepas aja. Suami, istri, pasangan, hidup, apapun itu energi yang mampir harus dilepas. Dipuji orang, Mbak ini cantik deh. Itu gua banget tuh. Diklaim. Itu menetap. Tapi begitu dipuji, ada rasa enak, lepasin gitu. Semua energi harus dilepas, semua. Jangan bermalam gitu ya. Mau buruk, mau baik, mau apapun gitu. Oke. Nah, sekarang bertukaran. Sampai sini, jadi kita harus bertukar energi. Saya hari ini bertukar energi nih. Semua. Kenapa sih harus ada pertukaran energi? Kenapa? Why? Supaya kita itu bisa saling berinteraksi gitu. Kita itu bisa saling berkumpul, berinteraksi, berkasih sayang satu sama lain, betul nggak? Kalau energi yang kita punya sama orang lain sama semua gitu, kira-kira kita ngumpul nggak nih? Nggak ada orang ngumpul, ngobrol-ngobrol, berinteraksi, ngopi,
apa menikah segala macam tuh karena kita punya energi yang beda-beda semua gitu. Tuhan menciptakan seperti itu gitu. Hukumnya tuh begitu. Jadi harus bertukar. Bertukarlah dengan kasih sayang gitu loh. Di surat 4 ayat 1. Atau 7, 189. Ngerti nggak kenapa ada hukum pertukaran? Supaya kita bisa saling bertukar, berinteraksi, berkasih sayang, ngobrol, diskusi, bekerja sama, betul nggak? Bergotong royong, kamu punya apa? Aku punya ini. Kamu punya apa? Aku punya ini. Kamu punya apa? Aku punya ini. Yuk kita sama-sama yuk. Terjadi interaksi gitu. Bertukarlah gitu. Tapi harus kasih sayang. Karena kalau bertukar pendapat ribut, yang ditukar energi jelek, musyawarah lah kalau di surat 3 159. Bermusyawarah lah. Setiap orang itu di surat 51 ayat 8 berbeda-beda pendapat. Kamu punya pendapat beda, aku gini, beda-beda. Ayo kita bertukar bermusyawarah yuk gitu. Enggak terus kayak di TV gitu debat. Maksudnya goblokin yang ini ngedunguin yang ini, wah udah ribut tuh gitu. Enggak, bertukar pendapat juga karena punya energi yang beda. Dan kita harus dengerin orang gitu. Karena dia punya sesuatu yang kita nggak punya gitu. Nah, masalahnya adalah ketika bertukar energi yang kamu tukar tuh energi yang dari mana? Apakah energi yang kamu tahan dan bermalam di dalam dirimu? Misalnya kemarahan. Yang ini punya kemarahan, itu punya kemarahan. Ketemu, bertukar energi. Tukaran juga. Kalau bahasa Jawanya bukan hukum pertukaran, itu tukaran. Tahu tukaran? Ribut. Ya. Atau kamu energi yang dari mana? Yang ditukar itu. Harusnya yang ditukar energi yang dari mana? Dari aliran. Jadi nomor berapa? 8. Yang harus ditukar itu energi sendiri atau energi aliran. Kalau sendiri berarti energi yang ditahan. Kalau aliran tuh dialiri. Yang mana? Aliran. Jadi kalau saya bicara sama Mas Abi lagi dialiri oleh energi Tuhan, saya dialiri oleh energi Tuhan. Kita bertukar. Keren nggak? Keren. Mas Abi nanya ke saya. Pertanyaannya bukan dari otak, tapi dari aliran. Saya dapat jawaban dari aliran juga. Yang dapat siapa? Dua-duanya. Makanya saya mah kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang dari otak sama dari aliran bisa rasa kok. Kalau pertanyaan yang udah aliran yang enggak nih, misalnya nih, Pak, Mas, kentut batalin wudhu nggak? Ya suka-suka lo aja gitu.